Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kelas kecil yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami masih Engkau berikan kesehatan hingga pada pagi hari ini kami kembali dapat beribadah untuk bernyanyi, memuji Engkau, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Apa kabar anak-anak kelas kecil yang ada di rumah? Tentu semuanya sehat-sehat bukan? Iya, pada hari ini Miss Sumbayak akan membawakan cerita firman Tuhan, yaitu dengan tema pencemaran air. Jadi natsnya adik-adik yang di rumah kita ambil dari Kitab Perjanjian Lama, Habakuk 2 ayat ke-10 dan Habakuk 3 ayat 8 sampai ke-9. Biar Miss bacakan ya. Habakuk 2 ayat yang ke-10. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Kemudian Habakuk 3 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Biar Miss bacakan ya. Terhadap sungai-sungailah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Begitu isi Alkitab ayat kita pada hari ini anak-anak. Sekarang Miss mau tanya, siapa yang sebelum ibadah pada pagi hari ini sudah mandi? Ya, semuanya Miss rasa sudah mandi bukan? Dan juga siapa tadi yang sudah sarapan? Ya, semuanya juga sudah sarapan bukan? Ada nggak yang sarapan dengan minum susu, minum teh manis? Ada kan? Iya, jadi yang penting semua anak-anak pada pagi hari ini setelah bangun, setelah mandi harus sarapan. Jadi dengan tema kita tadi anak-anak, pencemaran air. Sekarang Miss Sumbayak mau cerita tentang air. Anak-anak tahu nggak apa kegunaan air? Siapa di sini yang suka main air? Tahu nggak apa kegunaan air anak-anak? Ya, kegunaan air itu banyak sekali. Bisa untuk mandi, bisa juga berenang di air bukan? Bisa juga untuk memasak, dan air bisa diminum. Air yang bagaimana yang bisa digunakan anak-anak? Tentu air yang bersih. Ini Miss punya contohnya. Ini air yang bersih. Jadi air ini bersih, tidak kotor, bisa diminum. Coba adik bayangkan, kalau air ini kotor, warnanya kuning, keruh, tidak bisa diminum kan bukan? Sedangkan air mentah saja tidak bisa diminum, apalagi air yang kotor. Coba bayangkan kalau air ini Miss masukkan sampah, Miss masukkan kotoran sehingga warnanya keruh. Itu tidak bagus, malah akan merusak tubuh kita. Jadi anak-anak, air itu diciptakan oleh Tuhan, yaitu untuk memelihara semua makhluk hidup. Coba bayangkan kalau tidak ada air, makhluk hidup itu akan mati. Kita, tumbuhan, hewan juga akan mati kalau tidak ada air. Jadi air itu sangat berguna. Jadi karena itu kita semua harus bisa memelihara air ciptaan Tuhan. Tidak boleh mengotori air. Jadi tidak boleh memasukkan sampah ke selokan. Bayangkan kalau di selokan itu penuh sampah, dia akan meluap. Kalau hujan nanti akan banjir, akan merusak lingkungan anak-anak ya. Dan juga kalau air itu kotor tidak bisa kita gunakan. Jadi untuk memelihara air ciptaan Tuhan dengan baik, kita harus menjaga air itu selalu bersih, jangan membuang sampah sembarangan, dan juga harus bisa menghemat
menghemat air. Jadi kalau ada air keran yang hidup harus segera dimatikan, kalau tidak digunakan lagi. Jadi air jangan sampai meluap-luap. Jadi itu tadi kegunaan air ya anak-anak. Air itu sangat baik untuk kehidupan manusia. Jadi kita akan melihat video tentang air. Mari kita saksikan. Bunyi air kemana? Bunyi air, Kari Keran, dan Mundi bak mandi sudah bersahabat sejak lama dan tinggal di sebuah kamar mandi. Suatu hari, tanpa sadar, setelah mandi pagi, Adan, putra pemilik rumah, memutar Kari Keran dengan maksimal dan lupa menutupnya. Bunyi air mengalir dengan deras. Ketika sampai di bagian atas Mundi si bak mandi, Bunyi air berteriak panik dan meminta Kari Keran untuk menutup kerannya. "Tolong, hentikan! Kari, tutup keranmu!" Aduh, bagaimana caranya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada seseorang yang menutupnya. Aku juga tidak bisa memperbesar tubuhku. Aku tidak bisa menampung lebih banyak lagi, Buni. Bunyi air terus melimpah keluar dari Mundi bak mandi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ternyata hal ini sudah sering terjadi, namun tidak diketahui oleh ayah dan bunda Adan. Saat masuk ke dalam kamar Adan dan melihat ke dalam kamar mandi, betapa terkejutnya bunda Adan melihat air yang melimpah dengan deras. Bunda segera mematikan keran air. Keesokan harinya, petugas PAM datang untuk menagih biaya pemakaian bulanan. Bunda terkejut karena harus membayar jumlah tagihan yang lebih besar dari biasanya. Petugas itu juga menyampaikan pemberitahuan bahwa selama 2 hari akan diberlakukan jam mati air pada jam tertentu dikarenakan adanya pembersihan dan perbaikan alat. Pagi hari, saat Adan kembali hendak mandi, betapa terkejutnya dia melihat air di bak mandi yang sudah hampir habis. Hanya tinggal beberapa gayung saja. Adan memutar keran. Namun, apa yang terjadi? Tidak ada air yang keluar. Kari Keran dan Mundi bak mandi juga bingung. Apa yang terjadi ya? Apakah keranku rusak? Buni air, kamu kemana? Tubuhku sudah kosong nih. Apakah kamu tidak mau mengisinya? Adan yang juga dalam keadaan bingung berteriak memanggil bundanya. Bunda Adan lalu datang menghampiri. Bunda, kenapa airnya habis? Bagaimana Adan bisa mandi kalau begini? Adan kan mau berangkat sekolah, Bunda. Nah, coba Adan ingat apa yang Adan lakukan kemarin. Adan memutar keran air di bak mandi dan lupa mematikannya. Akibatnya, air dari bak mandi itu melimpah keluar. Artinya, airnya terbuang percuma, Adan. Oh, Adan lupa mematikan kerannya ya, Bunda. Adan sudah lalai dan sekarang Adan kekurangan air. Bagaimana rasanya? Maafkan Adan ya, Bunda. Adan tidak akan mengulanginya lagi. Adan akan selalu menutup keran setelah menghidupkannya. Iya, Adan. Karena air bumi kita sudah semakin terbatas, kita harus hemat menggunakan sumber energi seperti air dan listrik. Setelah Bunda menasehatinya, Adan pun mengerti. Bunda lalu mengizinkan Adan untuk mandi di kamar mandi yang ada di kamar Bunda. Saatnya kita menghemat energi. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk menutup keran, mematikan lampu, dan alat-alat listrik jika sudah tidak dipakai ya. Kalau bukan kita yang menyayangi alam dan bumi kita, siapa lagi? Ayo, kita jaga kelestarian bumi kita.
Anak-anak semua, kita sudah melihat videonya tentang air tadi. Jadi ayat hafalannya Kejadian 6 ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu ayat hafalannya ya. Jangan lupa dibacakan dan dikirim melalui video. Jadi itulah cerita kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat menjaga kebersihan air ciptaan Tuhan, karena kita sangat memerlukan air. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami air untuk kehidupan kami. Biarlah kami boleh menggunakan air sebaik-baiknya dan kami dapat menjaga lingkungan kami supaya tetap bersih. Dengarlah doa kami nih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, kita akan kumpulkan persembahan, siapkan persembahannya ya. Kita akan kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meningkat, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan, Tuhan Yesus juga memelihara kita, dan kita semua percaya bahwa kita pasti diberkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalano nami salakana torsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin.